saya Sandi Mulyono. Saya Isi Citra. Saya Anissa Fitri Iskandar. Dan ada satu rekan saya yang menjadi kameramen, yaitu Ade Rizky Fauzi. Kami akan menampilkan hikayat Si Miskin. Selamat menonton. Pada zaman dahulu, di negeri antah berantah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin karena disumpahi oleh Batara Indra dan sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukul dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, sepasang suami istri tinggal di hutan dan memakan batang kayu dan buah-buahan yang ada. Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil selama 3 bulan. Sang istri ingin sekali memakan buah mangga yang ada di taman raja. Suamiku, anakmu ingin sekali memakan buah mangga. Apakah kau bisa mengambilkannya? Aku mohon, suamiku. Si miskin pun terketuk hatinya, karena dahulu ia di keindaraan waktu menjadi raja, ia tidak ingin memiliki anak. Namun sekarang ia akan memiliki anak dan berkata, Istriku, apa kau ingin membunuhku? Apa kamu lupa dengan masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu yang mustahil. Kita tidak bisa mengambil buah itu di taman raja. Setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, ia semakin menangis. Lalu suaminya berkata, Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencarikan buah mangga itu di pasar dan memberikannya padamu. Lalu si miskin pergi ke pasar untuk mencari buah mangga. Setelah sampai di pedagang buah mangga, ia ragu meminta buah mangga karena dia takut orang memukulinya. Pedagang buah mangga pun bertanya, Hai miskin, apakah yang kamu inginkan? Jika Tuhan memiliki belas kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah busuk, Tuhan. orang-orang yang berada di pasar pun merasa iba karena mendengar perkataan si miskin itu. Orang-orang yang merasa iba pun memberikan si miskin buah mangga, bahkan buah-buahan lainnya, makanan, bahkan pakaian. Si miskin pun heran, karena biasanya ia dipukul, diusir, hingga dilempari kayu dan batu. Setelah ia berpikir itu di dalam hatinya, si miskin pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. Istriku, ini buah mangga, beberapa buah-buahan, makanan, dan pakaian. Kemudian istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh si miskin sambil menceritakan apa yang terjadi. Istrinya pun menangis dan tidak mau makan jika bukan buah mangga yang ada di taman raja dan berkata, Biarkan saja aku mati. Si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia masuk ke dalam dan baginda raja pun berkata, Hai miskin, apakah yang kamu inginkan? Si miskin pun menjawab sambil bersujud, Tuanku, ampunilah hamba. Hamba datang ke sini untuk meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah, Tuanku. Apa yang ingin kau lakukan dengan buah mangga itu? Untuk dimakan, Tuanku. Tolong ambilkan setengah buah mangga untuk si miskin. Kemudian diambilkanlah buah mangga tersebut untuk si miskin yang sedang bersujud kepada baginda raja. Setelah itu, si miskin pun berjalan pulang ke hutan. Setelah dilihat, sang istri si miskin datang membawa setangkai buah mangga. Ia pun tersenyum senang sambil memakan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian, sang istri menangis ingin memakan buah nangka yang ada di taman raja. Dan dengan cara yang sama, si miskin pun mendapatkan buah nangka yang ada di taman raja untuk istrinya yang sedang mengidam itu. Selama istri si miskin hamil, banyak makanan, pakaian, beras, serta alat-alat yang bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari yang diberikan padanya. Pada di waktu yang baik dan tepat,
pada siang ke-9 bulan hari bersinar terang. Kemudian di waktu itu juga istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan dan baik dalam pakaiannya. Anak itu diberi nama Mara Karma, yang artinya anak di dalam kesulitan. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan nikmat untuk hambanya, si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal keluarganya. Tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju yang sangat besar yang dipenuhi banyak emas. Istrinya pun datang dan berkata, Suamiku, sungguh luar biasa nikmat dari Allah. Emas ini tidak akan habis sampai anak kita nanti. Ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang yang dibutuhkannya seperti kendi, utar-utar, pelana kuda, keris, dan masih banyak lagi. Setelah kembali dari membeli barang tersebut, ia mandi dengan jeruk nipis, lalu menimbang anaknya dan berseru, Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa untuk menerangkan wajah ayahanda ini, biarkan negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, istana, serta menteri, rakyat, dan semua raja-raja besar. Terkabullah permintaan itu, dan si miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya berganti nama menjadi Ratu Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan Puspasari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.